Di dunia yang tampak bersinar namun menyimpan duri tersembunyi, tidak semua yang datang dengan senyuman adalah sahabat. Tidak semua tangan yang terulur adalah pertolongan. Dan tidak semua yang menawarkan keuntungan benar-benar ingin kamu menang. Mereka datang perlahan, menyusup diam-diam, menyamar sebagai teman yang peduli, pasangan yang setia, atau mitra yang terlihat seperti jawaban dari doa-doamu. Tapi sesungguhnya, mereka adalah benalu. Mereka tidak tumbuh untuk memberi, melainkan untuk mengambil. Mereka tidak mencintaimu karena siapa dirimu, melainkan karena apa yang bisa mereka sedot darimu. Dengan kata manis mereka mengikat. Dengan janji semu, mereka menjebak. Dan jika kamu tidak sadar, kamu akan habis, bukan dalam sehari, tapi dalam setiap detik yang tak kamu sadari telah mereka curi. Mereka tidak akan memukulmu dari depan, tidak akan menusukmu dengan senjata. Mereka akan membunuhmu perlahan dari dalam. Dari rasa lelah yang tak kamu pahami, dari semangat yang tiba-tiba padam, dari kebahagiaan yang perlahan lenyap seperti kabut di pagi hari. Kamu merasa kosong, padahal kamu masih bernapas. Kamu merasa sendiri, padahal kamu masih dikelilingi. Karena benalu tidak menciptakan luka yang berdarah, tapi luka yang sunyi. Dan luka sunyi itulah yang paling dalam, yang paling berbahaya. Tapi percayalah, jika kamu sedang mendengarkan ini sekarang, berarti kamu tidak sendiri. Kamu adalah jiwa terpilih. Jiwa yang memiliki hak untuk bangkit, untuk sadar, dan untuk melindungi diri dari racun yang berbalut madu. Karena kamu bukan korban. Kamu adalah cahaya yang sempat ditutupi kabut. Dan hari ini, kabut itu akan kamu tiupkan perlahan, hingga kamu kembali bersinar. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke pesan penuh makna ini, aku ingin kamu melakukan satu hal penting. Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini secara utuh. Klik suka pada video ini, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar angka 77. 77 adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak main-main. Bahwa kamu adalah jiwa yang benar-benar ingin sembuh, sadar, dan melangkah dengan kekuatan penuh. Angka ini bukan sekadar simbol. Ini adalah komitmen batin. Bahwa kamu tidak akan lagi tertidur dalam pelukan palsu yang hanya mengurasmu perlahan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Karena perjalanan ini akan membukakan matamu terhadap kebenaran yang telah lama ditutupi oleh kata-kata manis. Selamat datang, wahai jiwa yang terpilih. Ini saatnya kamu membedakan mana yang cahaya, dan mana yang hanya cahaya palsu dari api yang akan membakarmu. Mari kita mulai. Bagian 1. Saat mereka datang dengan senyum penuh janji. Mereka tidak datang dengan wajah menyeramkan. Tidak membawa pedang, tidak menggedor pintu dengan suara mengancam. Mereka datang seperti musim semi yang menjanjikan bunga setelah musim dingin yang panjang. Mereka datang saat kamu lemah, saat hidupmu sedang gelap, saat hatimu sedang rapuh. Dan mereka tidak mengetuk, mereka merangkul. Dengan senyuman yang hangat, dengan kata-kata manis yang seperti nyanyian penenang. Tenang saja, aku di sini untuk membantu, kata mereka. Aku ingin kamu sukses, bisik mereka. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, tambah mereka lagi. Dan kamu percaya. Karena siapa yang tidak ingin percaya saat harapan mulai padam? Siapa yang tidak ingin pegangan ketika dunia terasa runtuh? Siapa yang tidak ingin bahu untuk bersandar saat pundak sendiri terasa terlalu lelah? Mereka tahu. Mereka tahu kamu sedang letih. Mereka tahu kamu sedang mencari cahaya. Dan karena itulah mereka datang, bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk menyamar sebagai jawaban dari semua doamu. Di awal kamu merasa diberkati. Mereka mendengarkanmu. Mereka hadir di saat semua orang menghilang. Mereka menawarkan solusi. Mereka membuatmu tertawa lagi. Tapi sesungguhnya, mereka sedang menanam akar. Bukan akar kasih, tapi akar pengendalian. Akar penghisapan. Perlahan, kamu mulai merasakan kenyamanan yang aneh, seperti selimut hangat di malam yang dingin. Tapi kamu tidak sadar bahwa selimut itu membuatmu malas bangun, membuatmu tertidur, membuatmu pasrah. Mereka akan berkata, aku bisa bantu kamu dapat peluang ini. Mereka akan menawari kerjasama, uang, perhatian, bahkan cinta.
Tapi semua itu tidak benar-benar gratis. Ada harga yang tidak tertulis. Ada utang yang tidak terucap. Karena sesungguhnya, benalu tidak pernah langsung melilit. Ia menempel dulu dengan lembut. Ia bersahabat dengan daun. Ia seolah berkata, "Aku tidak akan menyakitimu." Tapi lama-kelamaan, ia mulai menyerap. Energi demi energi. Cahaya demi cahaya. Hingga satu hari, daun itu tetap hijau. Tapi jiwanya kosong. Begitulah mereka bekerja. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan paksaan. Tapi dengan rayuan. Dengan kasih palsu yang dibuat semirip mungkin dengan cinta sejati. Mereka tidak akan memaksamu memberi. Mereka akan membuatmu ingin memberi. Memberi perhatian. Memberi waktu. Memberi kesempatan. Memberi pengorbanan. Sampai akhirnya kamu tidak sadar kalau kamu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Kecuali sisa dari dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku merasa semakin lelah padahal dia bilang ingin membantuku? Kenapa aku merasa semakin kehilangan arah padahal dia selalu ada di sampingku? Itu tandanya benalu itu sudah mulai tumbuh subur di hatimu. Tapi jangan takut. Jangan menyesal. Karena kesalahan terbesar bukanlah saat kita percaya orang yang salah. Kesalahan terbesar adalah saat kita berhenti belajar dari kepercayaan itu. Jika kamu pernah menerima seseorang yang menyamar sebagai cahaya, itu bukan karena kamu bodoh. Itu karena hatimu tulus. Jiwa yang terpilih memang memiliki cahaya alami yang memancar. Dan setiap cahaya pasti menarik serangga. Tapi ingat, kamu bukan untuk dikonsumsi. Kamu untuk bersinar. Saat kamu sudah mengenali siapa yang datang membawa berkat, dan siapa yang menyamar membawa racun, saat itulah jiwamu naik satu tingkat dalam kebijaksanaan. Maka jangan kecewa. Jangan pahit. Jangan berubah menjadi keras. Karena tugasmu bukan untuk membalas, tapi untuk menyadari. Mereka datang dengan senyum penuh janji, tapi kamu yang akan menutup pintu dengan kekuatan penuh kesadaran. Dan itu adalah awal dari kebebasanmu yang sejati. Bagian 2. Kamu merasa diperhatikan, padahal kamu sedang dipelajari. Awalnya terasa menyenangkan. Ada seseorang yang begitu tertarik pada kisah hidupmu. Seseorang yang mendengarkan dengan penuh perhatian saat kamu bercerita. Seseorang yang tertawa saat kamu bahagia dan menghela napas saat kamu mengeluh. Kamu merasa seperti akhirnya dunia memberikanmu seorang penyembuh. Seseorang yang mengerti luka-lukamu tanpa kamu harus menjelaskannya terlalu banyak. Tapi sadarlah, tidak semua pendengar datang untuk memahami. Beberapa hanya ingin tahu seberapa dalam lukamu, agar mereka tahu di mana harus menusuk lebih tajam nanti. Benalu tidak langsung menelan. Ia mengamati. Ia mempelajari. Ia mengelilingi hatimu seperti kabut, tanpa kamu sadari bahwa perlahan sinar jiwamu mulai tertutup. Mereka tidak bergerak cepat, karena mereka tahu. Kesabaran adalah senjata terbaik para pemangsa yang menyamar sebagai penyelamat. Mereka memperhatikan gestur tubuhmu, cara bicaramu, nada suaramu, saat kamu bercerita tentang masa lalu. Mereka mempelajari ekspresimu, ketika kamu mengingat rasa sakit, atau saat matamu berbinar menyebut nama seseorang. Setiap detail yang kamu pikir remeh, mereka rekam dalam ingatan. Karena mereka tidak ingin mencintaimu, mereka ingin menguasaimu. Dan ketika mereka sudah cukup paham tentangmu, mereka mulai mengatur langkah-langkah untuk membuatmu ketergantungan. Mereka akan memberimu apa yang kamu cari, bukan karena tulus, tapi karena mereka tahu bahwa itu akan membuatmu semakin bergantung pada kehadiran mereka. Mereka tahu kamu butuh validasi, maka mereka puji kamu di saat kamu ragu. Mereka tahu kamu takut ditinggalkan, maka mereka beri perhatian berlebihan saat kamu mulai merasa kehilangan. Tapi semua itu tidak untuk menyembuhkanmu, melainkan untuk menanamkan ketergantungan. Hati-hati dengan orang yang selalu tahu waktu yang tepat untuk hadir. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka tahu kapan kamu paling lemah. Dan dalam kelemahan itu, mereka akan menanam sesuatu yang tidak kamu sadari. Ketakutan untuk kehilangan mereka. Kamu akan mulai merasa bahwa tanpanya kamu tidak bisa berpikir jernih. Kamu akan mulai merasa bahwa hidupmu lebih baik karena dia ada. Kamu akan mulai merasa bahwa mungkin kamu tidak akan bisa berjalan tanpa dirinya. Padahal sebelum mereka datang, kamu sudah berjalan cukup jauh. Sebelum mereka hadir,
Kamu sudah bertahan dari badai-badai yang lebih hebat. Dan sebelum mereka menjadi pusat duniamu, kamu adalah bintangmu sendiri. Tapi itulah tipu daya benalu. Mereka tidak datang untuk menggantikan badai. Mereka datang untuk menjadi langit palsu yang membuatmu lupa seperti apa rasanya mentari. Namun jangan terlalu keras pada dirimu sendiri jika kamu pernah tertipu. Jiwa-jiwa yang tulus memang cenderung membuka pintu selebar mungkin. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka masih percaya pada kebaikan. Dan disitulah letak keindahanmu. Karena saat kamu menyadari bahwa kamu sedang dipelajari hanya untuk dikendalikan, itu artinya kamu mulai membangkitkan kesadaranmu kembali. Kesadaran bahwa cinta yang sejati tidak pernah membuatmu takut kehilangan. Kesadaran bahwa perhatian yang benar tidak membuatmu merasa kecil, tapi besar. Kesadaran bahwa hubungan yang murni tidak menjadikanmu objek studi, melainkan subjek cinta yang dihormati. Mulailah percaya pada intuisimu. Jiwa-jiwa terpilih diberi karunia untuk merasa yang tidak terucap, untuk membaca yang tidak tertulis. Dan meskipun kadang kamu sempat mengabaikan getaran itu, hari ini kamu belajar kembali untuk mendengarnya. Karena tidak ada yang bisa memanipulasi terlalu lama seseorang yang telah bangkit kesadarannya. Dan tidak ada yang bisa mengontrol jiwa yang sudah mengenal jati dirinya sendiri. Mereka mempelajari kamu karena kamu berharga. Tapi kamu tidak diciptakan untuk dikendalikan. Kamu diciptakan untuk bersinar. Dan kini cahaya itu mulai pulih, sedikit demi sedikit, dari dalam hatimu sendiri. Bagian 3. Kamu diberi, tapi yang diambil lebih banyak. Ada saat di mana kamu merasa seperti sedang menerima berkah. Mereka hadir membawa hadiah-hadiah yang kamu pikir adalah bentuk cinta. Mereka menawarkan bantuan, menolong di waktu sulit, memperkenalkanmu pada peluang-peluang baru. Dan kamu pun mulai percaya bahwa mungkin mereka benar-benar tulus. Bahwa semesta telah mengirimkan seseorang untuk menjadi penyelamatmu. Tapi ingatlah, tidak semua pemberian adalah pertolongan. Beberapa di antaranya adalah perangkap yang dibungkus dengan pita. Benalu memberi, bukan untuk memberdayakanmu, tapi untuk membuatmu bergantung. Mereka membuatmu merasa nyaman. Mereka berkata, tidak usah khawatir, aku yang tanggung. Mereka menawarkan jalan keluar dari persoalanmu, tapi diam-diam mereka menciptakan ruang kosong baru dalam dirimu. Ruang yang hanya bisa mereka isi. Kamu pun mulai kehilangan kemampuan untuk berpikir dan bertindak mandiri. Perlahan, kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan suara hatimu, melainkan menunggu arahan dari mereka. Mereka membuatmu merasa diperhatikan, tapi pada saat yang sama, mereka mencuri kekuatanmu untuk berdiri sendiri. Mereka mengulurkan tangan, tapi dengan tali yang tak kasat mata, yang mengikatmu pada rasa hutang budi yang tak pernah selesai dibayar. Dan disinilah racunnya bekerja paling halus. Kamu mulai merasa tidak bisa hidup tanpanya. Padahal yang mereka berikan tidak sebanding dengan apa yang mereka ambil. Kamu diberi senyuman, tapi dikuras semangatmu. Kamu diberi pelukan, tapi perlahan hilang rasa percaya dirimu. Kamu diberi uang, tapi kehilangan jati diri dan arah tujuanmu. Kamu diberi pujian, tapi diam-diam dijadikan pion dalam permainan mereka yang lebih besar. Benalu tidak hanya mengambil dari tubuh, tapi juga dari jiwa. Mereka tidak hanya menghisap sumber daya yang terlihat, tapi juga menyedot keberanian, kebebasan, dan harga dirimu. Dan kamu yang awalnya berdiri tegak dengan visi besar, tiba-tiba mengecil, seperti pohon rindang yang mulai layu tanpa sebab. Kamu mungkin mulai berkata pada diri sendiri, aku merasa hidupku jadi lebih baik sejak dia datang. Tapi coba dengar lagi suaramu sendiri. Apakah yang lebih baik itu nyata? Atau hanya perasaan yang diciptakan karena kamu tidak tahu lagi caranya berdiri sendiri? Sebab bantuan yang tulus tidak membuatmu lemah, melainkan membuatmu kuat. Cinta yang tulus tidak membuatmu takut kehilangan, melainkan membebaskanmu. Dan keberadaan seseorang yang benar-benar peduli, tidak membuatmu ragu pada dirimu sendiri, melainkan membuatmu percaya bahwa kamu mampu menghadapi hidup ini dengan atau tanpa mereka. Kamu diberi, tapi jangan lupa menghitung apa yang sudah hilang. Bukan karena kamu harus menyimpan dendam, tetapi agar kamu belajar membedakan antara memberi untuk mengangkat dan memberi untuk mengikat. Tidak semua pemberian adalah berkah. Ada yang hanya tampak seperti berkah, padahal itu awal dari perbudakan emosional yang mengurasmu perlahan. Tapi ketahuilah ini, dan pegang erat dalam hatimu. Kamu masih bisa bangkit. Meskipun kamu telah kehilangan sebagian energimu, sebagian keyakinanmu, bahkan sebagian harapanmu.
Selama kamu masih bernapas, kamu masih bisa mengambil kembali semua yang telah dicuri. Mulailah dengan satu langkah kecil. Sadarilah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang murni, yang tidak membuatmu merasa utang, yang tidak membuatmu merasa kecil, yang tidak menguras dirimu, hanya agar yang lain bisa bersinar. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, benalu akan kehilangan tempatnya. Karena mereka hanya bisa hidup dalam diri yang tidak sadar. Tapi kamu kini bukan lagi jiwa yang tertidur. Kamu sedang terbangun. Dan dalam cahaya kesadaran itu, kamu akan kembali menjadi tuan dari hidupmu sendiri. Bagian 4. Kamu diubah menjadi mesin, bukan manusia. Pada awalnya kamu diberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Kamu merasa bebas mengekspresikan perasaanmu, menyuarakan harapanmu, menyusun impian-impian kecil yang kamu gantungkan di langit harapanmu sendiri. Tapi lambat laun, semuanya berubah. Ada yang bergeser tanpa kamu sadari. Ada sesuatu yang perlahan menekan jiwamu, mengubah kebebasan menjadi kewajiban, mengubah kebaikan menjadi tekanan, mengubah hubungan menjadi sistem produksi. Mereka yang menyamar sebagai penolong, mulai menunjukkan wajah aslinya yang haus kendali. Bukan wajah yang menatapmu dengan kasih, tapi wajah yang menghitung berapa banyak manfaat yang bisa mereka ambil darimu hari ini. Kamu tak lagi dianggap sebagai jiwa yang hidup. Kamu diubah menjadi alat. Sebuah mesin yang harus berfungsi, yang harus terus memberi, yang harus memenuhi ekspektasi mereka, tanpa pernah diberi ruang untuk merasa lelah. Kamu tidak lagi punya waktu untuk berhenti dan bertanya, apakah aku bahagia? Apakah aku masih hidup dengan jiwaku sendiri? Karena setiap kamu mencoba diam sejenak, mereka akan berkata, kamu harus lebih semangat. Kamu harus tetap kuat. Kamu harus berjuang demi kita. Dan kamu pun kembali bergerak. Bukan karena kamu mau, tapi karena kamu merasa harus. Karena jika tidak, kamu akan disebut egois. Karena jika tidak, kamu akan merasa bersalah. Karena jika tidak, mereka akan menganggap kamu tak berguna. Kamu mulai menjalani hidup bukan karena cinta, tapi karena rasa takut. Bukan karena semangat, tapi karena tekanan. Dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan kepekaan. Tertawa, tapi tidak benar-benar bahagia. Menolong, tapi merasa kosong. Bekerja, tapi tidak tahu untuk siapa. Benalu tidak hanya menyerap energimu, mereka juga mengikis identitasmu. Mereka mematikan sisi manusiawimu perlahan-lahan, hingga kamu menjadi seperti boneka yang bergerak sesuai tali. Bukan lagi makhluk bebas yang menari di bawah cahaya bintang. Tapi jiwa terpilih tidak akan selamanya tertidur. Akan tiba saatnya kamu merasa sangat lelah, bukan hanya karena tubuhmu, tapi karena jiwamu meronta. Akan tiba waktunya kamu bertanya pada cermin, siapa aku sebenarnya? Kemana diriku yang dulu? Dan itulah tanda bahwa kamu mulai terbangun. Kesadaran akan datang bukan dalam bentuk cahaya yang menyilaukan, tapi dalam bentuk keraguan kecil yang mengusik diam-diam. Keraguan yang bertanya, apa aku pantas hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Apakah cinta yang membuatku kelelahan ini benar-benar cinta yang layak aku perjuangkan? Dan jawabannya adalah tidak. Cinta sejati tidak akan mematikan bagian dari dirimu. Hubungan yang sehat tidak akan mengubahmu menjadi mesin. Orang yang benar-benar peduli tidak akan menuntutmu untuk terus memberi, tanpa pernah bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu bukan alat. Kamu bukan mesin. Kamu adalah manusia. Dan sebagai manusia, kamu berhak untuk merasa. Berhak untuk lelah. Berhak untuk istirahat. Berhak untuk berkata tidak. Jika hari ini kamu merasa seperti telah kehilangan dirimu, ketahuilah bahwa masih ada jalan kembali. Masih ada ruang dalam dirimu yang belum hancur. Masih ada cahaya kecil yang belum padam. Dan dari situlah kamu bisa mulai menyusun kembali kekuatanmu. Bangkit bukan berarti melawan dengan amarah. Terkadang bangkit hanyalah duduk dan memeluk dirimu sendiri, seraya berkata, aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Aku ingin kembali menjadi diriku. Dan itulah awal dari revolusi jiwa. Kamu tidak harus menjadi kuat di mata mereka. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu bukan sekadar pemberi, bahwa kamu bukan sekadar pengabdi, bahwa kamu adalah jiwa yang diciptakan untuk merasakan cinta dan kebebasan secara bersamaan. Mereka ingin kamu jadi mesin,
Tapi hari ini, kamu memilih untuk kembali menjadi manusia. Dan dari situlah segalanya akan berubah. Bagian 5. Mereka menanam rasa bersalah dalam hatimu. Salah satu senjata paling halus dan paling kejam yang digunakan oleh benalu adalah rasa bersalah. Bukan dengan mengancammu secara terang-terangan, bukan dengan memarahi atau memukulmu, tetapi dengan membungkus pengendalian mereka dalam kata-kata manis yang menusuk tepat di hati paling rapuhmu. Mereka akan berkata, "Aku sudah banyak berkorban untukmu. Masa kamu tega meninggalkanku begitu saja?" Atau, "Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan sampai sejauh ini." Dan pelan-pelan, kamu mulai meragukan langkahmu sendiri. Bukan karena kamu tidak tahu arah, tapi karena hatimu digerogoti oleh rasa bersalah yang tidak berasal dari nuranimu, melainkan dari manipulasi mereka yang ingin kamu tetap tunduk. Rasa bersalah itu bukan milikmu. Itu milik mereka, yang tidak mau bertanggung jawab atas kerakusannya. Tapi mereka tahu bahwa kamu adalah jiwa yang lembut, bahwa kamu adalah pribadi yang tidak ingin menyakiti siapapun, bahwa kamu adalah orang yang rela mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi menjaga hati orang lain. Dan disitulah mereka bermain. Mereka menjadikan hatimu sebagai ladang, tempat menanam bibit rasa bersalah, yang akan tumbuh menjadi pohon pengikat, membelit kebebasanmu, dan menghisap keyakinanmu bahwa kamu pantas memilih hidupmu sendiri. Setiap kali kamu ingin berkata tidak, suara mereka bergema di kepalamu. Setiap kali kamu ingin melangkah pergi, bayang-bayang pengorbanan yang mereka sebut-sebut kembali mengejarmu. Kamu mulai takut menjadi egois. Padahal kamu hanya ingin mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Kamu mulai merasa tidak enak hati. Padahal yang kamu lakukan adalah hak paling dasar dari setiap manusia, menjaga batas dan harga diri. Benalu tidak akan berkata, "Berikan semua milikmu." Mereka akan berkata, "Aku hanya ingin sedikit saja, untuk kita berdua." Padahal pada kenyataannya, yang mereka minta bukan hanya sedikit, tapi seluruh dirimu, sedikit demi sedikit, hingga kamu sendiri tidak sadar bahwa kamu telah kehilangan hampir segalanya. Dan ketika kamu mulai kelelahan, ketika kamu mulai mempertanyakan keadilan hubungan itu, mereka akan memainkan peran korban. Mereka akan menangis. Mereka akan tampak seperti orang yang tersakiti. Padahal yang terluka sesungguhnya adalah kamu. Tapi karena kamu adalah jiwa yang penuh empati, kamu pun kembali mengalah. Kamu diam, kamu pasrah, kamu bertahan. Namun dengarlah ini dengan hatimu yang paling dalam. Mengalah terus-menerus bukan bentuk cinta, melainkan bentuk perlahan dari kehancuran jiwamu sendiri. Jiwa yang terpilih bukan berarti harus selalu mengorbankan dirinya demi orang lain. Jiwa yang terpilih justru tahu kapan harus berdiri dan berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus menyakiti diriku sendiri, hanya untuk membahagiakanmu. Aku menghargaimu, tapi aku juga harus menghargai diriku." Rasa bersalah yang ditanam oleh orang lain bukanlah suara nuranimu. Itu adalah strategi halus untuk membuatmu lupa siapa dirimu. Mereka tidak ingin kamu sadar, karena kesadaranmu adalah kemerdekaanmu, dan kemerdekaanmu adalah kehancuran kekuasaan mereka atas hidupmu. Tapi sekarang, kamu sudah mulai terbangun. Kamu mulai bisa membedakan mana rasa bersalah yang datang dari hati yang tulus, dan mana yang berasal dari tali-tali tak terlihat yang dipasang oleh mereka yang ingin kamu tetap terikat. Hari ini kamu bisa memilih untuk berhenti merasa bersalah, karena memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Hari ini kamu bisa berkata, "Aku juga penting. Aku juga layak bahagia," tanpa harus terus menjadi penopang kebahagiaan orang lain yang tak pernah peduli pada keadaanku. Dan saat kamu mampu mengatakan itu dengan tenang, tanpa kemarahan, tapi dengan keyakinan penuh, itulah saat di mana akar rasa bersalah mulai tercabut dari tanah hatimu. Kamu bukan egois. Kamu bukan jahat. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang benar. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, tidak ada rasa bersalah yang bisa menjatuhkanmu lagi. Karena kamu telah memahami bahwa kasih sayang sejati tidak datang dari rasa bersalah, tetapi dari kesadaran yang penuh cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus mengalah. Kamu diciptakan untuk bangkit. Dan hari ini kamu sedang menuju ke sana. Bagian 6. Saat kamu sadar,
Sudah banyak yang hilang. Ada momen dalam hidup yang datang seperti embun pagi. Tenang, dingin, dan menyadarkan. Bukan lewat teriakan, bukan lewat ledakan, tapi lewat keheningan yang menampar jiwamu pelan-pelan. Tiba-tiba kamu duduk sendiri dalam sunyi, menatap ke dalam dirimu yang dulu bersinar, dan kamu bertanya dengan suara kecil yang nyaris tenggelam, "Kemana diriku yang dulu?" Seketika kamu sadar bahwa selama ini kamu telah memberi terlalu banyak, melepaskan terlalu banyak, membiarkan terlalu banyak. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu, yang penuh semangat, penuh cahaya, penuh mimpi-mimpi sederhana yang membuat hidupmu berbinar. Apa yang tersisa kini? Tubuh yang letih, mata yang sulit tidur, hati yang terus-menerus ragu, dan langkah yang terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang terus menahanmu dari maju. Kamu tidak sadar bahwa mereka telah mengubah jalanmu secara perlahan. Sedikit demi sedikit kamu mulai melepaskan apa yang kamu cintai. Kamu berhenti melakukan hal-hal yang membuatmu hidup. Kamu meninggalkan mimpi-mimpimu karena mereka bilang itu terlalu tinggi. Kamu mulai menyesuaikan segalanya demi membuat mereka nyaman, sementara kamu sendiri mulai kehilangan rasa nyaman dalam dirimu. Dan yang paling menyakitkan adalah kamu sadar ketika semuanya hampir habis. Hampir tidak ada lagi ruang dalam hatimu yang tidak terluka. Hampir tidak ada lagi bagian dari hidupmu yang benar-benar milikmu. Hampir tidak ada lagi suara dalam kepalamu yang kamu tahu berasal dari dirimu sendiri. Tapi justru di titik inilah, titik paling lelah, paling remuk, paling rapuh, kesadaran mulai lahir. Kesadaran itu tidak datang untuk menyalahkan. Ia datang sebagai teman lama yang akhirnya kamu dengarkan. Ia tidak berteriak. Ia hanya memeluk dan berkata, "Sampai di sini saja. Mari pulang." Pulang, bukan ke tempat fisik, tapi ke dalam dirimu. Ke rumah jiwamu yang pernah kamu tinggalkan demi menyenangkan orang lain. Mungkin kamu merasa menyesal. Mungkin kamu ingin memutar waktu dan memilih lebih hati-hati. Tapi ingat, penyesalan bukan untuk ditinggali. Ia hadir sebagai pengingat, bukan sebagai penjara. Kamu bukan korban kebodohan. Kamu adalah pejuang yang sedang membuka matanya kembali. Kehilangan yang kamu alami memang menyakitkan. Tapi kehilangan itu bukan akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah cara semesta menyadarkanmu bahwa selama ini kamu berjalan terlalu jauh dari dirimu sendiri. Dan meskipun banyak yang telah hilang, masih ada satu hal yang belum padam, kesadaranmu. Selama kamu masih bisa melihat kenyataan, selama kamu masih bisa menangis atas kebenaran yang kini kamu pahami, berarti masih ada harapan untuk kembali. Bangkit bukan berarti semuanya harus kembali seperti dulu. Bangkit adalah tentang menciptakan kehidupan baru dengan kesadaran baru. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu telah melewati gelap yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan kamu hidup. Itulah kekuatanmu. Mereka telah mencuri waktumu, menguras energimu, menghancurkan sebagian dari dirimu, tapi mereka tidak bisa mencuri inti dari jiwamu. Masih ada bara yang menyala dalam hatimu. Masih ada cahaya kecil yang menolak padam. Dan dari sanalah, kamu akan membangun ulang dirimu, bukan dengan tergesa, tapi dengan penuh cinta. Jangan terburu-buru memaafkan dunia. Tapi mulailah dengan memeluk dirimu sendiri. Katakan pada dirimu, "Aku tidak apa-apa meski aku sempat hilang. Aku berharga meski aku sempat terluka. Aku kuat karena aku bisa menyadari semuanya." Karena sejatinya, kesadaran adalah kemenangan pertama. Dan kamu sudah memilikinya. Kamu sedang berdiri di titik balik. Titik di mana langit mungkin masih gelap, tapi fajar sedang dalam perjalanan. Mungkin kamu tidak akan pernah menjadi dirimu yang dulu. Tapi kamu bisa menjadi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih sadar, lebih hidup. Dan dari sinilah semuanya akan berubah. Bukan karena mereka pergi, tapi karena kamu yang akhirnya memilih untuk kembali. Bagian 7. Jiwa terpilih tidak akan mati karena dikhianati. Di antara reruntuhan luka dan kelelahan yang mendera, masih ada sesuatu yang tetap hidup dalam dirimu. Mungkin kecil, mungkin nyaris tak terasa, tapi ia tetap menyala, menolak padam. Ia adalah bagian dari jiwamu yang tak bisa dibunuh. Meski kamu telah dikhianati, ditinggalkan, dan dikuras habis.
Kamu pernah jatuh, iya. Pernah percaya pada mereka yang ternyata menyamar. Pernah menyerahkan segalanya pada mereka yang tak layak menerima. Pernah menangis diam-diam di malam panjang, bertanya, kenapa hidup begitu tak adil padaku? Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih mampu membaca ini. Dan itu adalah bukti nyata bahwa kamu belum kalah. Jiwa yang terpilih tidak akan mati hanya karena dikhianati. Jiwa yang terpilih diciptakan dari bahan yang tidak mudah rapuh. Ia mungkin tergores, mungkin retak, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Karena dalam setiap duka yang kamu lalui, ada kebijaksanaan yang tumbuh diam-diam. Luka yang pernah kamu anggap sebagai kutukan, kini berubah menjadi cermin yang memantulkan kebenaran. Bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bahwa kamu mampu bertahan bahkan ketika tak ada yang menopangmu. Bahwa kamu mampu mencintai bahkan ketika tak ada yang mengajarkanmu cara mencintai dengan benar. Dan kini, setelah semuanya terungkap, kamu tidak lagi butuh validasi dari luar. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun pada siapapun. Karena kamu telah menemukan satu-satunya hal yang benar-benar penting, dirimu sendiri. Benalu datang dan pergi. Mereka akan terus mencari pohon baru untuk ditempeli. Tapi kamu bukan pohon biasa. Kamu adalah pohon yang akarnya tertanam dalam, yang daunnya menjulang tinggi karena pernah belajar bertahan di tengah badai. Tidak semua orang bisa memahami rasa sakit yang kamu alami. Tidak semua orang bisa melihat perjuangan yang kamu sembunyikan. Tapi kamu tidak butuh mereka untuk mengerti. Kamu hanya butuh satu orang yang benar-benar tahu segalanya. Kamu sendiri. Hari ini kamu telah mengerti apa artinya kehilangan, tapi kamu juga mengerti apa artinya pulih. Pulih bukan berarti kembali seperti dulu. Pulih adalah ketika kamu mampu berdiri, meski hati masih penuh bekas luka. Pulih adalah ketika kamu mampu tersenyum, meski mata pernah dipenuhi air mata. Dan yang paling penting, pulih adalah saat kamu bisa berkata, terima kasih atas semua luka itu, karena tanpanya aku tidak akan menjadi sekuat ini hari ini. Kini kamu tidak perlu takut lagi. Tak perlu takut ditinggalkan. Tak perlu takut disalahpahami. Tak perlu takut kehilangan. Karena kamu sudah belajar bahwa apapun yang pergi bukanlah milikmu. Dan apapun yang bertahan akan bertumbuh bersamamu dengan jujur dan penuh cinta. Kamu adalah jiwa yang telah melewati penyamaran, pengkhianatan, pengurasan, dan sekarang, kamu adalah jiwa yang telah melewati semuanya dan tetap memilih untuk hidup. Bukan hidup seadanya, tapi hidup dengan sadar, kuat, dan penuh harapan. Ingatlah ini. Dunia mungkin pernah mencoba memadamkanmu, tapi kamu telah menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Kamu bukan lagi korban. Kamu bukan lagi orang yang tersesat. Kamu adalah cahaya yang kembali ke pusatnya, dan siap bersinar lebih terang dari sebelumnya. Selamat datang jiwa yang terpilih. Langit baru sedang menantimu. Langkahmu kini tak lagi gemetar, karena kamu tahu, kamu telah melewati yang terburuk, dan kamu menang. Bagian 7. Jiwa terpilih. Tidak akan mati karena dikhianati. Di antara reruntuhan luka dan kelelahan yang mendera, masih ada sesuatu yang tetap hidup dalam dirimu. Mungkin kecil, mungkin nyaris tak terasa, tapi ia tetap menyala, menolak padam. Ia adalah bagian dari jiwamu yang tak bisa dibunuh. Meski kamu telah dikhianati, ditinggalkan, dan dikuras habis. Kamu pernah jatuh, iya. Pernah percaya pada mereka yang ternyata menyamar. Pernah menyerahkan segalanya pada mereka yang tak layak menerima. Pernah menangis diam-diam di malam panjang, bertanya, kenapa hidup begitu tak adil padaku? Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih mampu membaca ini. Dan itu adalah bukti nyata bahwa kamu belum kalah. Jiwa yang terpilih tidak akan mati hanya karena dikhianati. Jiwa yang terpilih diciptakan dari bahan yang tidak mudah rapuh. Ia mungkin tergores, mungkin retak, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Karena dalam setiap duka yang kamu lalui, ada kebijaksanaan yang tumbuh diam-diam. Luka yang pernah kamu anggap sebagai kutukan, kini berubah menjadi cermin yang memantulkan kebenaran. Bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bahwa kamu mampu bertahan bahkan ketika tak ada yang menopangmu. Bahwa kamu mampu mencintai bahkan ketika tak ada yang mengajarkanmu cara mencintai dengan benar. Dan kini, setelah semuanya terungkap,
Kamu tidak lagi butuh validasi dari luar. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun pada siapapun. Karena kamu telah menemukan satu-satunya hal yang benar-benar penting, dirimu sendiri. Benalu datang dan pergi. Mereka akan terus mencari pohon baru untuk ditempeli. Tapi kamu bukan pohon biasa. Kamu adalah pohon yang akarnya tertanam dalam, yang daunnya menjulang tinggi karena pernah belajar bertahan di tengah badai. Tidak semua orang bisa memahami rasa sakit yang kamu alami. Tidak semua orang bisa melihat perjuangan yang kamu sembunyikan. Tapi kamu tidak butuh mereka untuk mengerti. Kamu hanya butuh satu orang yang benar-benar tahu segalanya, kamu sendiri. Hari ini kamu telah mengerti apa artinya kehilangan, tapi kamu juga mengerti apa artinya pulih. Pulih bukan berarti kembali seperti dulu. Pulih adalah ketika kamu mampu berdiri, meski hati masih penuh bekas luka. Pulih adalah ketika kamu mampu tersenyum, meski mata pernah dipenuhi air mata. Dan yang paling penting, pulih adalah saat kamu bisa berkata, "Terima kasih atas semua luka itu, karena tanpanya aku tidak akan menjadi sekuat ini hari ini." Kini kamu tidak perlu takut lagi. Tak perlu takut ditinggalkan. Tak perlu takut disalahpahami. Tak perlu takut kehilangan. Karena kamu sudah belajar bahwa apapun yang pergi bukanlah milikmu. Dan apapun yang bertahan akan bertumbuh bersamamu dengan jujur dan penuh cinta. Kamu adalah jiwa yang telah melewati penyamaran, pengkhianatan, pengurasan, dan sekarang, kamu adalah jiwa yang telah melewati semuanya dan tetap memilih untuk hidup. Bukan hidup seadanya, tapi hidup dengan sadar, kuat, dan penuh harapan. Ingatlah ini. Dunia mungkin pernah mencoba memadamkanmu, tapi kamu telah menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Kamu bukan lagi korban. Kamu bukan lagi orang yang tersesat. Kamu adalah cahaya yang kembali ke pusatnya, dan siap bersinar lebih terang dari sebelumnya. Selamat datang jiwa yang terpilih. Langit baru sedang menantimu. Langkahmu kini tak lagi gemetar, karena kamu tahu, kamu telah melewati yang terburuk, dan kamu menang. Penutup, kamu tidak lagi sama, kamu kini lebih kuat. Perjalanan panjang ini telah membawamu menembus lorong-lorong luka, menyelami kedalaman hati yang pernah diabaikan, dan menatap mata dari mereka yang menyamar dengan janji-janji manis, padahal menyimpan racun di balik senyumannya. Kamu telah melihat siapa mereka. Tapi yang lebih penting, kamu telah melihat siapa dirimu. Dulu kamu mungkin mudah percaya, karena hatimu begitu tulus. Dulu kamu mungkin rela mengalah, karena jiwamu tidak suka menyakiti. Dulu kamu mungkin membiarkan semuanya terjadi, karena kamu takut kehilangan. Tapi hari ini, tidak lagi. Hari ini kamu berdiri dengan kesadaran baru, dengan luka yang kini menjadi pelindung, dengan air mata yang kini berubah jadi kekuatan, dan dengan cinta pada diri sendiri yang kini tak lagi bisa ditawar. Kamu telah melewati perang tanpa suara, dan kamu keluar dari sana dengan kepala tegak. Bukan tanpa luka, tapi dengan jiwa yang telah ditempa jadi permata. Mereka mencoba mengurasmu, tapi gagal. Mereka ingin mengendalikanmu, tapi kamu bangkit. Mereka menyamar, tapi kamu telah membuka mata. Dan sekarang kamu tahu bahwa kamu bukan untuk dikendalikan, kamu bukan untuk dihisap, kamu bukan untuk dijinakkan. Kamu diciptakan untuk berdiri di atas kakimu sendiri, melangkah dengan sadar, dan hidup dengan cahaya yang berasal dari dalam. Maka lanjutkan perjalananmu, tanpa beban rasa bersalah, tanpa dendam, tanpa amarah. Lanjutkan dengan ketenangan, dengan kematangan, dan dengan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tulus, hubungan yang sehat, dan kehidupan yang sepenuhnya milikmu. Untuk setiap jiwa yang pernah tertidur dalam pelukan palsu, hari ini adalah kebangkitanmu. Karena kamu bukan siapa-siapa yang bisa dimiliki. Kamu adalah jiwa terpilih, dan kamu akhirnya pulang ke dirimu sendiri.